Daimaru Indonesia. Oh, gitu. Official-nya di sini. Oh, gitu. Halo sobat mancing, gua Veno. Gua di sini bisa dibilang sebagai field testernya Daimaru. Halo sobat mancing, ketemu lagi nih sama saya Aqua Life Adventure, ditemenin sama Bro Dedung guys. Bro Dedung nih. Hari ini kita lagi mampir ke kantornya Daimaru Indonesia. Oh, ini ini. official-nya di sini. Oh gitu. Gitu. Pantesan ini banyak ini nih. Apa? Peluru sama kayu ya. Rencananya di sini kita mau tanya-tanya seputar produk Daimaru nih. Produknya apa aja nih yang ada di market Indonesia nih? Karena kan sebelumnya yang kita tahu tuh produk Daimaru cuma kail aja ya. Iya betul. Ah, ternyata di katalognya saya lihat tuh ada lure juga, ada apa lagi? Mungkin ada tackle kali atau aksesoris mancing lainnya kali. Bisa jadi ada joran juga. Mungkin. Karena lure juga banyak nih saya lihat ini. Banyak sih lure-nya, banyak juga. Ya udahlah kita panggil aja langsung ya. Perwakilan dari Daimarunya ya. Kita panggil siapa tuh? Ya nanti lihat aja sendiri. Oh, gitu, Oke, ya. kita panggil aja yuk langsung. Oke lah. Mas. Halo. Halo Mas. Biasa dulu. Nah, ini dia nih. Baik Mas. Nah, ini Mas Vino nih. Langsung aja deh kenalin diri sendiri aja deh. Gitu. Halo sobat mancing, gua Veno. Gua di sini bisa dibilang sebagai field testernya Daimaru. Jadi di sini itu gue bakal coba menjadi bakal coba menjelaskan lah apa yang mau kalian tanya kepada saya tentang Daimaru. Tentang produk-produk Daimaru ya. Boleh. Oke. Mungkin awalan dulu kali ya. Aku mau nanya-nanya aja nih. Daimaru tuh pertama kali di Indonesia itu masuk di Indonesia itu tahun berapa? Daimaru tuh sebenarnya udah lama ada di sini, cuman baru di sekarang di 2020 ini, dari 2020 kemarin itu kita baru mulai menaikkan lagi yang namanya Daimaru. Benar. Dulu tuh 2016 pun mungkin kalau misalkan pemancing lama itu pasti udah tahu yang namanya kail Daimaru. Nah itu dia, sebenarnya saya juga tahu Daimaru, cuma baru ketemu kantornya di sini, baru ketemu aslinya pas acara waktu itu apa? Acara apa Oh sih? iya, saya yang umpan jempol itu ya. Yang bareng jempol itu ya? Yang baru jempol Kang Ito. Bareng Kang Ito gitu. Nah itu akhirnya ini tuh ternyata yang punya Daimaru di Indonesia. Akhirnya ketemu juga kan. Karena sebelumnya cuma tabu Daimaru tuh kail Daimaru udah gitu aja kan. Dulu tuh Gitu. emang Daimaru tuh sebenarnya udah ada kail sama lure juga. Betul. Cuman belum terlalu booming. Benar. Kemarin itu kita mulai coba untuk memperkenalkan lagi Daimaru ke pemancing-pemancing di Indonesia lah. Yang pertama mungkin kita pengen tahu nih, pertama nih kan ada lure juga ya Daimaru ya, ngeluarin lure series juga ya buat saltwater sama freshwater nih. Kita pengen tahu nih, yang udah saya intip sih lure Daimaru itu ada 7 varian ya. Iya. Mas Veno ya, benar ya, 7 varian ya. Banyak ya. Ada Daimaru Gar X, Daimaru Shuffle Flip, Daimaru Shaded, Daimaru Mini Pop, Mad Dog, sama Jackjot, sama terakhir kayaknya ada Vargas juga ya. Berarti 8 ya. Kita baru launching yang Vargas kemarin. Yang Vargas itu baru, pantesan. Oke, mungkin kita lihat itu kali ya lure-nya ya. Apa nih yang gua lihat sih yang biasa banyak kepake sih kalau menurut gua ya, yang sebagai dulu pernah casting tuh Shuffle Flip, Shaded sama Mad Dog tuh actionnya agak gila-gila tuh. Makanya begitu gua lihat, aduh gua tertarik banget nih sama 3 lure ini nih. Boleh kita tanya lebih lanjut aja ya? Langsung aja lah. Langsung kita aja lihat lah. Barangnya kayak apa bentuknya itu. Coba cuy cari Shuffle Flip cuy, kita acak-acak. Oke lah. Ini dia nih barangnya nih. Ini apa ini? Ini Shuffle Flip ya Mas Shuffle ya? Flip, betul. Bener ya? Oke. Ini adalah Daimaru Shuffle Flip. Ini yang kita Shuffle Flip ada 2 ukuran. Oh gitu. Ini yang ukuran paling kecil, ini yang 7,5 mm. Oh gitu, ini berapa gram ini Mas? Yang ini nih Mas? Dia itu 14,3 gram. 14 yang paling kecil. Yang paling kecil. Yang paling besar? Yang paling besarnya itu dia ukurannya di 17 cm. 17 cm. Betul. Dan si Shuffle Flip ini dia itu memiliki keunggulan yaitu wire connection through body. Jadi dari depan sampai ke langsung ke belakang. belakangnya itu udah wire
Dan wire constructionnya ini di dalam badannya si Shuffle Flip. Jadi ketika lure dihajar ikan gede, biasanya kan paling gampang deh kelihatan ketika dihajar ikan gede itu entah dari depan, ring depan atau ring bawah ini itu pasti suka miring atau benggang. Iya, betul. Nah kalau dia enggak. Oh, berarti ini semua connecting untuk nyambungin ke treble hooknya ya? Betul. Ini pakai treble hook terus 3 gitu ya? 3 dari VMC. Oh pakai VMC. Oke, pakai VMC berarti lumayan tajam juga sih VMC cuy. Ini targetnya biasanya apa ini? Kenapa? Targetnya biasanya apa ini? Sebenarnya kalau untuk target si Shuffle Flip tergantung sih. Kalau misalkan kita mainnya itu di freshwater, kemarin juga sempat nyoba, cuman sayangnya mocel. Sempat dihajar sama Hampala bisa. Oh, Hampala masih mau. Terus kalau kemarin sempat kita pakai di laut, kalau kita pakai di ikan-ikan karang, di karang-karang dangkal, kayak ikan-ikan kerapu atau cekar sniper itu pasti masih mau. Oh gitu. Oh berarti ini bisa buat salt, bisa buat fresh juga? Bisa ya? Bisa. Terus aku lihat kan actionnya juga nggak terlalu ngedive ya dia ya? Betul, actionnya nggak terlalu dive karena si Shuffle Flip ini dia tipenya itu suspending. Oh suspending ya? Suspending. Oh berarti middle dia di tengah. Betul, di tengah. Suspend berarti asik sih emang gue lihat kemarin. Sebelum gue ini kan gue cek dulu, aduh kok asik banget lure, makanya gue fokusin ya ini Shuffle Flip sama satu lagi nanti ada lure andalan gue sih memang yang sering gue pakai tuh tipenya kayak gitu doang udah gitu. Nah terus oke, nih Shuffle Flipnya udah, kita langsung ke shot depth ya. Shot depth 7 gram. Nah nih 6 cm ya. 6 cm panjangnya. Nah, ini actionnya juga lucu cuy, gue lihat cuy. Nih lu karena ada banget ya gue bilang. Karena ada ininya ya, apa lidahnya dia. Nih langsung aja nih, Mas Peno deh, dijelasin dah lu yang ini nih. Sebenarnya kalau untuk shot depth ini, jadi dia itu karena panjangnya hanya 6 cm, beratnya 7 gram. Jadi untuk tackle ultralight pun sebenarnya masih bisa dipakai. Oh masih enak untuk masih bisa lah ya. Masih bisa. Udah gitu dengan lidah panjang biasanya kan menyelamnya agak dalam tuh. Agak dalam. Kalau misalnya kita pasti trip dia pasti dalam. Pasti dalam. Nah udah gitu si shot depth ini keunggulannya itu dia di dalam bodinya itu kayak ada pemberat, ada gotri ya, ada gotrinya, jadi berisik ya begitu. Oh, pantes. Sama gotrinya ini sebenarnya ada fungsi lain. Jadi nggak cuma bikin rattle aja, tapi gotrinya itu ketika kita jerking, terus kita diemin lagi, baru kita jerking, dia tuh bakal kembali lagi ke posisi awal. Oh, balancing kali ya. Makanya saya lihat ada yang model apa retrieve-nya tuh ada yang stop and go gitu, stop and go atau langsung juga bisa, gel-gel. Kalau stop and go kan dia gel berhenti naik, tapi dia dalam keadaan stabil, nggak miring kanan kiri itu, dia stabil lurus, turun lagi, dijerk lagi. Oh begitu. Ikan predator nih bisa ini ya. Bisa. Ini kalau mungkin kalau gue pakai di pinggiran nih kerapu cepet kayaknya. Pasti naik. Pasti ya cepet ya. Waktu itu kita udah sempat nyoba, cuman nggak sempat ke videoin. Itu barcode sempat naik sih. Barcode sempat naik. Iyalah. Padahal itu kita cuma di fast retrieve. Oh fast retrieve. Oh iya kalau fast retrieve mah pasti itu ikan jahat semua itu. Gitu. Tapi di freshwater juga masih bisa kepake ya. Mungkin untuk perairan agak dalam kali ya. Untuk yang agak dalam, lebih ke muara kali ya. Oh lebih ke muara ya. Lebih ke muara atau ke danau-danau gitu. Kalau bakau, danau itu masih bisa untuk pakai ini. Masih bisa. Barang mundi juga bisa pakai gini ya. Harusnya bisa. Soalnya dari field tester kita yang di Kalimantan aja pakai shot depth itu masih bisa dapat mangrove check. Asik tuh enjoy ketemunya. Lumayan kayak gitu. Dan ini berisiknya ini yang kalau pasti biji gotri ya bilangnya. Iya, gotri. Kita bilangnya gotri kan memang buat ya biar kayak ada ngecek di dalam air lah gitu. Jadi predator itu. Biar predator daripada sakal. Gitu. Tapi ini cuma ada satu ukuran ya, Mas ya? Iya, kalau untuk shot depth itu hanya ada satu ukuran. 6 cm 7 gram ini. Berat 7 gram. Oke, berarti masih bisa dipakai buat UL-an ya? Masih bisa. Masih nyaman ya 6 gram ini ya. Buat UL-an ya. Pakai 6 lip pun masih enak sih. 6 lip masih enak. Kalau di bawah 5 lip mungkin agak dodoran.
bukan agak kedodoran sih. Kalau misalnya kita mainnya di fast retrieve, itu Joran pasti ngangkung. Oh, kasihan Joran. Itu belum dihajar ikan. Ya udah. Benar. Oke nih. Ini teman-teman nih. Nih kayaknya nih wajib punya juga nih shot dead juga nih. Untuk main freshwater nih kayaknya asik juga nih. Mantap lah itu pokoknya. Asik loh. Kalau tipe warnanya banyak ya. Tipe warna ya. banyak sih, ada beberapa macam ya. Ada 10 warna. Ada 10 warna lah. Udah nanti kita kasih lihat gambar-gambarnya. Nah, nih satu lagi nih yang bikin gue penasaran, bukan penasaran sih, bikin gua langsung kecantol sebenarnya sama lure itu begitu gue lihat actionnya. Udah kayak ikan aja kecantol. Mending ikan. Kalau cewek gimana? Iya, cuy. Jadi dulu gue kan casting, gue casting senangnya tuh top water tuh mas. Oke. Gue senang casting top water karena gue basicnya dulu pemancing gabus. Gue basicnya dulu pemancing gabus. Jadi gue senang lure top water karena sensasi sambaran ikannya itu nggak ada yang bisa ngalahin. Setuju. Makanya lure gue tuh 95% di rumah top water. Yang dive tuh bisa kehitung jari, kadang bahkan gue kasih ke temen-temen gitu. Nyari sensasinya berarti. Nyari sensasinya doang ya, cuy. Ya, gue nyari sensasinya doang. Kadang spoon aja gue retrieve sekenceng-kencengnya biar agak di atas. Betul. Gitu kan. Makanya gear gue di rumah juga gue kan casting pakai BC. Itu rasionya di atas 7 semua, paling kecil 8. Oh, gitu. Jadi pantas. Memang buat ini. Nah, kemarin gue lihat di YouTube, YouTube-nya Daimaru. Ini ada lure nih. Gue bilang, gue dulu nyebutnya apa ya namanya ya? Lure WTD pensil gue nyebutnya. Oh ya, WTD pensil. Nah, WTD pensil. Cuma kalau dulu kan mungkin bentuknya kurus-kurus, kecil, nggak terlalu gede, beratnya juga standar sekitar 7-10 gram. Nah, ini gue lihat ada mereknya Daimaru itu Mad Dog ya? Betul. WTD Mad Dog. WTD Mad Dog, gue lihat badannya cakep, agak berisi, agak gede, beratnya juga cocok lah buat main BC. Nah, nih kita langsung review sama kita tanya-tanya nih langsung nih. Ini Mad Dog ini. Dia ada 10 warna, dan warnanya juga keren-keren sih sebenarnya. Dan yang dipegang itu bener-bener yang ini yang snake skin ya. Ya. Ini nih teman-teman nih. Itu kita cuma satu ukuran kalau untuk Mad Dog. Jadi dia 10,1 cm. Betul, 10 cm. Beratnya 14,5 gram. Pas buat BC. Enak nih buat casting. Iya. Langsung deh Mas dijelasin aja lah ini Mad Dog. Udah langsung aja lah dijelasin aja ya. Jadi, ya. Iya. Jadi kalau untuk Mad Dog dia itu ada 10 warna. Tadi beratnya itu dia di 14 gram. Nah, berat 14,5 gram ini kenapa kita bikin agak berat? Itu sebenarnya karena untuk bikin body si Mad Dog kalau misalnya dilihat kan agak gemoy ya, ya kan agak ngebulet begitu. Iya, nah, betul. Untuk nyesuaiin di depannya, ini kan agak ngelengkung nih. Kalau misalnya dilihat agak cekung kan. Nah itu gunanya dari body agak apa dibilangnya ya, agak bukan bantet sih, seksi kali ya. Seksi, lebih ke arah bohai cuy. Demplon. Nah itu tuh sebenarnya untuk kalau dilihat di bawahnya, nah itu tuh untuk ngakalin si WTD-nya. Betul. Ditambah ada rattle-nya juga, ada bondringnya di dalam itu bersih banget. Nah jadi ketika dimainkan WTD, setiap kali kita beres ngejekin, dia tuh bakal langsung yang yes. Jadi masuk dalam naik. Ya. Dalam naik. Dia benar-benar gitu. Oke. Tapi kalaupun emang mau WTD cepat, nge-retrieve cepat pakai si Mad Dog, itu juga bisa. Masih dia dalam bakal juga di atas gini-gini. Jadi nggak akan ke dalam. Dia nggak akan ke dalam, tapi langsung ceplak begitu. Betul. Jadi pengaruhnya tuh sebenarnya dari body gemoynya ini, body seksinya dia, sama di bawah ini. Itu yang mempengaruhi sebenarnya. Jadi lengkungan itunya. Betul. Tapi walaupun tanpa kita mainkan dia udah WTD duluan ya. Tetap kalau WTD kita mainkan. Tetap WTD harus tetap dimainin, harus kita mainkan. Tetap dimainin. Gitu. Cuman kalau kita kayak jerking gulung gitu dia slow pelan ya, slow retrieve gitu kan. Dia pasti cuman yang jelek gitu loh. Tapi kalau misalnya kita cepat dia benar-benar yang apalagi ngincar toman. Ngincar toman tuh cepat. Dia memang harus cepat, harus berisik. Nah, berisik betul. Jadi dia benar-benar yang di atas itu cepat banget gerakannya. Betul.
Ya itu dulu ya. Nah udah gitu, ini juga kan ada gotrinya juga kan. Mau nggak mau ya tambah berisik lagi cuy. Berisik banget ini. Ini bisa bilang paling berisik. Cocok sih emang, cocok. Nanti lah, kapan-kapan gua tes lagi di Cirata. Tapi memang harus dites langsung ya. Iya, pasti nih. Gua mau ngetes langsung di Cirata ini. Karena gua di Cirata punya pengalaman buruk dulu. Kenapa tuh? Gua disikat ikannya nggak mau naik. Joran saya kalah, 10.25 fast stepper kalah. 10.25 lip. Fast stepper ya, bukan medium. Dan itu kalah. Itu kalah. Split ring pecah. Wow. Terus hook yang belakangnya itu treble-nya lurus. Udahlah itu kenangan. Bikin sakit hati itu. Kalau ini dia tetap sih, kita kebanyakan lure dari Daimaru itu emang semuanya pakai VMC. VMC ya, pakai VMC hook sih udah lumayan kok, lumayan bagus kok VMC hook. Gitu. Oh, gua waktu itu pakai treble-nya masih bawaan pabrik seberang lah, pakai merek sebelah gitu. Jadi agak-agak trauma gitu kan. Split ringnya pecah, treble-nya lurus, ya udahlah, pasrah gitu. Gede itu berarti ada 5 kilo up. Lebih kayaknya lebih. sih. Orang nariknya juga pakai kapal, waktu kapal mundur. Oh alah. Gitu, nggak bisa itu juga. Berarti mesti dicoba. Tapi itu toman bener kan? Toman nyamper gede banget. Itu toman nyamper kayak orang lempar batu segede bola. Coba, saya tuh bilang itu beneran tuh ikan tuh. Bilang ikan om sikat. Tekongnya mah suruh nyikat-nyikat aja. Joran udah di bawah begini kan. Oh udahlah. Tapi sensasinya itu kayak itu dia. Makanya kemarin begitu gue liat video ini nih, Medok anjir. Yang kayak gini nih yang gue cari-cari nih gitu. Karena jujur saya kan udah agak lama casting gitu, jadi lure saya tuh lure lama semua kan. Yang sekarang tuh udah nggak banyak yang keluar, bahkan joran saya, reel saya juga kebanyakan seri-seri lama. Jadi sekarang tuh udah nggak ada yang keluar. Nyari tipe lure kayak gitu tuh agak-agak susah sekarang gitu. Makanya ini begitu ngeliat ini kan, ada lagi nih gue bilang. Ya udahlah, langsung aja lah, nanti kita keroyok aja ke sana kan, kita tes gitu kan. Wajib dicoba itu. Wajib. Tapi kalau misal lihat WTD si Mad Dog itu sebenarnya beda sama WTD yang lain kalau ngeliatin dari posisi depan. Iya, dilihat dari itu. Sama buat posisi buat naruh split ringnya. Apa bukan split ring apa ya? Betul. Snapnya. Dia posisinya kan di bawah. Betul. Nah itu sebenarnya mempengaruhi. Jadi ketika kita main jerking, itulah efek yang paling enak, dia bakal ke kiri dan ke kanannya tuh nggak mungkin kiri terus, pasti kanan. Balance ya. Paling nanti ya kita tesnya ini kita pakein split ring lagi sama polosan, actionnya bagus mana kan? Ya, kalau saya kan biasanya kan polosan ya. Biasanya sih polosan, karena polosan lebih alami kan, gitu kan. Nanti mungkin ya kita cari perbedaannya aja. Kalau pas di lapangan di spot gitu kita cobanya kayak gitu. Ini segmen pertama kita closing dulu aja nih dengan lure Mad Dog ini nih. Kayaknya nih teman-teman wajib punya nih buat yang suka top water ya. Betul. Wajib punya lah lure inilah. Karena ya gua udah lihat sendiri actionnya asik lah. Dan harus dicoba langsung. Harus dicoba langsung. Benar. Oke cuy, kita tutup dulu ya segmen ini ya. Oke lah. Siap. Nanti kita break dulu sebentar. Nanti kita masuk segmen kedua. Kita ngebahas tentang kail ya. Kail Daimaru ya mas ya. Betul. Hook dari Daimaru. Hook dari Daimaru karena dia hooknya ada macam-macam model, ada macam-macam tipe. Sama nanti ada kejutan ya di segmen 3 tentang kail juga. Oke. Ya teman-teman, kita istirahat dulu sejenak ya. Nanti kita sambung lagi.